Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan akun YouTube Kim Performance ya. Jadi kali ini saya akan melanjutkan pengecekan tentang sensor CKP CMP atau tidak atas bawah. Nah, di hadapan kita ini ada yang namanya sensor CKP atau CMP-nya punya M43. Nah, kalau M43 itu CKP CMP-nya itu adalah jenis reduktor. Nah, kita harus pahami dulu. Jadi secara umum itu sensor yang dipakai untuk CKP atau CMP atau mendeteksi sebuah putaran itu ada yang namanya reduktor, ada yang namanya Hall. Nah, tapi kalau di BMW khususnya di M50 itu sensornya bukan keduanya. Jadi dia hanya bisa diukur tahanannya tetapi tidak bisa dites. Nah, yang di depan kita sekarang yang tangan kiri ini ya, ini kalau teman-teman familiar ini mungkin adalah punya M52. Tapi ini sudah saya potong karena ini mau saya servis, kabelnya sudah, serabutnya sudah hancur ya, insulatornya. Jadi ini saya potong, saya cari pinnya, nanti disambung kabel lagi. Nah, kalau yang M52 sama M43 ini kita bisa tes. Tapi kalau M52 tidak bisa diukur, hanya bisa dites. Yang ini ya, ini hanya bisa dites, tidak bisa diukur. Nah, kalau yang M50 itu dia bisa diukur tapi tidak bisa dites. Dan kalau M43 dia bisa diukur dan seharusnya dia juga bisa dites. Nah, kita bahas dulu yang M43 ya, yang reduktor. Ciri-cirinya apa kalau dia reduktor? Kalau dia reduktor dia memiliki kemagnetnya yang kuat seperti ini. Nah, ini dia kemagnetannya kuat. Kita angkat pun dia akan terangkat. Nah, ini berarti dia reduktor. Nah, reduktor kalau dia reduktor ya, berarti dia hanya memakai 2 pin. Di sini kan ada 3 pin nih teman-teman nih. Di sini kan ada 3 pin ya. Itu kalau kelihatan pin yang sebelah sini itu pin 1, tengah pin 2, yang paling atas ini pin 3. Nah, yang dipakai itu hanya pin 1 dan pin 2 ya. Pin 1 dan pin 2 nanti diukur. Jadi dia dalamnya ada lilitan, makanya saya bilang bisa diukur. Nah, sekarang kita coba kita ukur ya tahanannya ya. Nah, ketika mengukur biasanya kan kita harus butuh standar. Nah, standarnya kalau yang untuk M43 ya, setahu saya ya, kalau tidak salah itu antara 500 sampai 1000 ohm. Makanya selektor kita pasangkan ke ohm. Nanti coba kita ukur dulu pin 1 dan pin 2. Kita coba ukur ya pin 1 dan pin 2 ya. Sorry, ini ke sini dulu. Ke sini. Kita ukur pin 1 dan pin 2. Dia posisinya di sini. 1 dan pin 2. Nah, ini ya, pin satunya pin 2 ini ya. Coba ini ya, pin ini dia terbaca berapa tuh? 553 ohm. Berarti dia masih jarak normal ya. Nah, kalau sudah kita ukur seperti ini, kita harus ukur juga kebocoran dengan kaki pin 3. Nah, pin 3. Kalau angkanya mega, berarti dia tidak ada kebocoran. Terus kemudian pin 2-nya juga. Nah, ini dia tidak ada kebocoran. Nah, kemudian kalau dia masih merespon ya, seperti ini ya. Kalau dia masih merespon, ketika sensor ini kita sentuhkan dengan besi, dia akan memberikan respon tegangan berupa tegangan AC. Kita coba ya, supaya lebih mudah kita pakai LED saja, karena LED itu adalah responnya paling cepat. Coba kita kasih LED, karena ini dia AC, jadi dia bisa bolak-balik. Nah, kita kasih ke pin 1 dan 2 seperti ini. Kemudian ujungnya sensornya ini kita kasih besi. Nah, kita rubah-rubahkan ke besi seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, tadi berkedip ya. Bentar, ini karena magnetnya sangat kuat, jadi kita butuh benda yang kalau kena magnet tidak terangkat. Seperti ini misalnya ya. Ini kita lihat besinya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, lihat ya teman-teman ya. Nah, dia kalau masih bisa memberikan tegangan seperti ini, lampunya masih kedip seperti ini, dia artinya masih merespon. Nah, ini sensornya masih memberikan respon seperti itu ya. Ini berarti sensornya masih bagus. Nah, kemudian saya pause dulu, kita lanjut untuk pengetesan di sensor M52. Nah, teman-teman, kalau M52 ya, karena ini sudah dibongkar, kita harus cari pinnya dulu, yang mana yang VCC, yang mana yang ground, yang mana yang sinyal out. Nah, kalau masih ada konektornya, kita bisa mengetes dengan cara memberikan tegangan 5 volt ke pin 1. Jadi di pin 1 sini nanti kita kasih 5 volt ya, pin satunya 5 volt, kemudian pin 3 nya itu kita kasih ground,
Lalu yang pin tengahnya itu output. Nah, outputnya itu dia ground ya teman-teman, bukan 5 volt. Walaupun supply-nya 5 volt, tapi dia outputnya ground. Jadi nanti kalau mengetes, tes lampnya kan ada dua kaki nih ya. Nah, yang sinyalnya ini ke sini, kemudian yang ujung satunya kita berikan ke positif, bukan ke negatif ya, karena sinyalnya adalah sinyal ground. Nah, saya coba kasih tegangan dulu 5 volt. Nah teman-teman, ternyata setelah dites ya, ketemunya nanti seperti ini. Ini sensornya ya, ini kaki pin. Jadi yang paling kanan ini ya. Nah paling kanan ini dia adalah positif. Paling kanan sini ya, ini positif. Sorry. Nah paling kanan ini positif. Kemudian yang paling kiri ini ground, yang tengah adalah sinyal out. Nah kita kasihnya seperti ini. Jadi ini positif, sorry ini negatif, ini positif. Nah kemudian ujung yang satu ini kita tempelkan ke positif, dan ini sinyalnya ke tengah seperti ini. Awas jangan sampai short ya. Nah sinyalnya ke tengah, kita tahan jangan sampai short. Kemudian ujung sensornya kita kasih besi seperti ini. Nah lampunya mau kedip-kedip, berarti sensornya masih bagus. Itu untuk sensor M52. Jadi dia tidak bisa diukur, tapi dia bisa dites seperti ini teman-teman ya. Teman-teman kasih tegangan 5 volt seperti ini, 5 volt. Nah seperti ini ya. Ini untuk pengetesan sensor M52. Nah kalau M50 tidak bisa dites, tapi bisa diukur. Ukurnya seperti apa? Nah selanjutnya saya akan cek untuk yang sensor M50. Nah di hadapan kita sekarang adalah sensornya M50. Seperti yang teman-teman tahu ya, dia mereknya Siemens. Kemudian kepalanya di sini besi, di sini ada hitamnya. Jadi kalau nanti teman-teman mau membeli sensor, teman-teman pastikan tahu ya bedanya ya antara ketiga sensor ini ya. Ini M52, ini M50, yang ini M43 ya, kemagnetannya kuat. Kalau yang M50 ini dia sama sekali nggak ada kemagnetan. Ya, kalau yang M50 dia tidak ada kemagnetan. Nah, gini ya, ini sama sekali nggak nempel nih. Kalau yang M52 mungkin masih ada sedikit sih, tapi dia tidak sekuat yang M43 ya. M43 atau M40 tuh kuat banget. Nah, ini seperti ini. Nah, ini dia tidak bisa dites, tapi dia bisa diukur. Nah, ukurnya seperti apa? Nah, ini hanya acuan saja ya, karena dari repair manualnya tidak ada acuan. Jadi saya memutuskan untuk mempelajari sebenarnya seperti apa kondisi sensor yang normal. Jadi seperti tadi ya, di sini ada pin 1 2 3. Kita cek, kita ukur ya di sini ya. Kita ukur outputnya atau tahanannya. Kita selektornya ke ohm seperti ini. Nah seperti ini aja ya. Tar ini ruwet seperti ini. Nah kita ukur tahanan dari sensor M50. Kita ambil pin 1 dan 2. 1 dan 2 dulu. 1 dan 2 seperti ini ya. Teman-teman nanti lihat tahanannya, karena tahanan ini sangat kecil dan harus presisi, tidak boleh terlebih, lebihnya jauh itu tidak boleh. Pin 1 dan pin 2 kita cek. Nah tahanannya 13,5 13,4 ya, segitulah pokoknya. Kemudian kita ukur antara pin 2 dan 3. Pin 2 dan 3 1,4 atau 1,2, kemudian 1 dan 3 14,1. Nah kesimpulannya teman-teman, kalau pin 1 dan pin 3 diukur, itu tahanannya paling besar ya, tahanannya paling besar. Kemudian 1 dan 2 itu tahanannya berkurang. Tahanannya berkurang ya, ini ya 12,6. Lalu yang pin 2 dan 3 itu hasil pengurangannya. Jadi bisa dibilang 1 dan 3 itu adalah jumlah tahanan dari pin 1 dan pin 2 ditambah pin 2 dan pin 3. Seperti itu. Itu kalau M50. Tapi sekali lagi, untuk sensor yang ini tidak bisa dites ya, hanya bisa diukur. Nah kalau tahanannya sudah lebih atau bahkan ketiganya 0, itu berarti teman-teman harus buka di bagian sini, nanti dilihat kabelnya dia apakah insulatornya sudah short semua atau belum. Biasanya penyakitnya di situ teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Mudah-mudahan membantu teman-teman untuk melakukan pekerjaannya ya. Sekian dan terima kasih.